tanpa sadar waktunya berjalan terus dan kita masuk ke segmen atau sesi keempat kita. Ada beberapa chat di sini yang menyatakan apresiasi untuk Mas Emil, Mas Wagub, kemudian untuk Litfest sendiri best banget katanya gitu ya, wah keren gitu ya. Thank you. Kita bekerja keras untuk ini menghadirkan speaker-speaker yang terbaik untuk leaders kita sehingga kita bisa memiliki kepemimpinan yang lebih baik di masa depan. Oke, speaker keempat kita adalah Mas Edi Prastio dari Suara Surabaya Media, ya dari SS. Beliau adalah manajer produksi dari Suara Surabaya Media, dan beliau akan cerita banyak hal tentang pivot, tentang shifting, tentang kreatif ekonomi, dan banyak hal lagi termasuk bagaimana memimpin figur-figur yang lebih senior dan seterusnya. Oke, saya persilakan Mas Edi, apakah sudah hadir di sini? Oke, selamat siang, Coach Selamat Han. siang, Mas Edi. Apa kabar? Akhirnya nyambung juga kita ya. Monggo, supaya banyak waktunya saya langsung serahkan kepada Mas Edi untuk mulai memaparkan apa yang ingin disampaikan. Silakan, Mas Edi. Iya, jadi yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya adalah bagaimana proses-proses transformasi bukan hanya pada korporasi yang di mana tempat saya berkarya, tapi juga sebenarnya transformasi pada diri saya juga gitu. Karena saya memulai semuanya itu ketika saya memang dari dasar gitu loh. Saya mengawalinya tahun 2003 sebagai seorang jurnalis lapangan dari bawah sekali gitu ya. Kemudian selama 10 tahun saya berupaya untuk menempatkan karya-karya saya itu menjadi yang terbaik menurut versi saya gitu ya. Dan juga pastinya pada standar-standar perusahaan. Nah, tapi menurut saya yang menarik adalah bagaimana tantangan-tantangan yang saya hadapi itu kemudian membentuk saya menjadi seperti ini, meskipun saya nggak pernah menganggap saya sempurna gitu ya, tapi kemudian saya mencoba untuk belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, kemudian pengalaman-pengalaman saya sendiri untuk bisa mengubah sesuatu menjadi satu hal yang memang kita tuju bersama gitu ya. Saya mau share dulu ini supaya lebih mudah saya untuk bisa memaparkan. Jadi memang nanti yang akan banyak saya ceritakan adalah pengalaman saya di Suara Surabaya. Jadi kalau cerita tentang perubahan sebenarnya perubahan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan gitu ya. Jadi perubahan itu adalah cara menuju tujuan. Seringkali kita salah bahwa tujuan kita adalah perubahan, tapi kita tidak tahu sebenarnya tujuan kita yang sebenarnya setelah kita berubah. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berubah, sebaiknya kita mencari tahu dulu sebenarnya kita mau menuju kemana di bagian akhir dari perjalanan kita ini. Jadi ketika kita sudah menemukan tujuan, baru kita mencari cara. Cara itu diantaranya adalah perubahan. Tapi ketika tidak diperlukan perubahan, maka apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, seringkali ya itu tadi, kita salah memaknai bagaimana harusnya kita melakukan transformasi dalam korporasi kita menghadapi berbagai tantangan ini. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana paradigma atau mindset kita untuk memahami semuanya ini dari sudut pandang yang benar dan kontekstual gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami bagaimana corporate culture kita dan menjadikannya bagian dari diri kita. Jadi gini, saya mau cerita juga pengalaman saya selama 10 tahun menjadi jurnalis. Itu sebenarnya terus terang waktu dulu saya menancapkan dalam batin saya bahwa saya harus punya standar-standar yang lebih dibandingkan apa yang menjadi standar dari perusahaan. Kadang-kadang saya berpikir liar, kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang saya sendiri juga nggak sadar, loh kok bisa kayak gini ya. Tapi kemudian itu menjadi inspirasi buat saya waktu itu ketika menjadi staff untuk belajar. Ternyata ada banyak hal-hal lain yang
saya sebenarnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu ketika saya berpikir liar. Nah, ketika saya berpikir liar dan masuk, saya action gitu, kemudian saya bisa memahami bahwa, loh, yang ini salah, gitu ya. Yang ini hampir aja saya tuh kecemplung misalnya, dan kemudian agak sulit untuk balik. Tapi ada juga peristiwa di mana yang saya menjadi sulit untuk kembali, dan saya udah kadung masuk gitu, tapi kemudian saya sulit untuk kembali. Tapi di situ saya banyak belajar bahwa ya memang kita nggak bisa kemudian berpikir dan bertindak dalam mindset yang teoritis aja, karena kalau kita membayangkan tanpa kita nyemplung, kita nggak akan pernah tahu sebenarnya bagaimana tantangan yang kita buat. Dan perlu ada mindset yang agak nekat gitu ya. Ketika kita berpikir agak nekat, ya udahlah, kalau nanti salah tinggal benerin. Dulu itu saya punya pikiran yang kayak gitu. Tapi pastinya karena ini sebuah organisasi, sebuah korporasi yang punya pengaruh sangat besar di publik, Suara Surabaya juga menjadi rujukan banyak orang, bahkan pemerintahan. Saya punya beban, dalam tanda kutip beban itu, sehingga saya berpikir bahwa oke, saya melakukan banyak percobaan, banyak eksperimen, tapi seminim mungkin saya harus bisa mengurangi dampaknya yang destruktif. Caranya gimana? Ya saya harus punya mentor, dan mentor yang selalu saya ajak diskusi adalah CEO saya, Mas Errol. Ketika saya memang punya ide-ide untuk melakukan hal-hal yang aneh gitu, ya saya selalu konsultasi, dan beliau ngasih banyak insight yang oke, yang ini silakan, yang ini hati-hati. Nah, itu yang menurut saya sangat penting, dan yang memagari saya dalam tanda kutip adalah kita paham dulu corporate culture, dan itu menjadikannya bagian dari kita. Nah, setelah 10 tahun saya berpikir bahwa oke, kolam saya ini kelihatannya tidak cukup besar buat saya untuk mengekspresikan apa yang menjadi passion saya. Dunia jurnalistik, dunia teknis, saya ngerasa ya sudah gitu ya. Apalagi saya butuh tantangan baru. Nah, kemudian saya ya kembali lagi agak nekat untuk melihat korporasi ini dalam kacamata yang lebih jauh ke depan, yang lebih visioner, karena saya paham sekali bahwa visi perusahaan ini sangat maju, artinya dia tidak hanya melihat bagaimana perannya sekarang, tapi bagaimana perannya di masa depan. Dan visi misi Suara Surabaya itu menurut saya sangat, dalam tanda kutip itu, fleksibel untuk membuat saya mampu berpikir secara liar. Sehingga waktu itu saya nyoba untuk menantang, dalam tanda kutip agak nantang gitu ya, ke direksi untuk, kita ini punya masalah. Media kita media konvensional yang tahun 2000, mulai 2008 itu sudah ada media sosial, Facebook menjadi kuat setelah tahun 2008, dan kita sebagai media konvensional itu juga mau nggak mau gitu ya, kita harus mengakui bahwa ada dampak yang signifikan gitu loh, tentang bagaimana kita agak terkurang jangkauannya gara-gara media sosial. Tapi yang kita mau bentuk saat itu sebenarnya pada sisi bukan hanya jangkauan ya, tapi meskipun jangkauan itu kemudian kita disruption oleh media sosial, tapi kita berpikir bagaimana impact dan trust itu yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena itulah yang dalam tanda kutip adalah menjadi jualan kita. Media ketika tidak memiliki trust, tidak memiliki impact pada publik, ya dia tidak menjadi apa-apa. Nah, ketika media sosial itu punya penetrasi yang sangat besar dan kemudian juga mengganggu bisnis kita, jangkauan kita juga otomatis juga terdampak. Maka yang
harus kita ambil pilihannya adalah merangkul, bukan lagi menjadikan media sosial sebagai musuh gitu. Kemudian ya berjalannya waktu, tantangan-tantangan saya ternyata dilayani oleh direksi, ya agak nekat juga gitu ya, pada sisi ya karena waktu itu di tahun 2013 transformasi itu saya paksakan dalam bentuk ada restrukturisasi yang kecil. Kenapa? Karena saya berpikir tentang end product, saya berpikir tentang di bagian akhir dari flow perjalanan ini itu seperti apa, sehingga saya waktu itu berpikir bagaimana untuk merealisasikan end product ini saya harus melakukan tahapan-tahapan yang saya sudah sangat perhitungan akan sangat berat. Kenapa? Karena saya sebagai staff ketika saya naik berarti ada beberapa orang di dalam tubuh korporasi ini yang dulu adalah atasan saya menjadi bawahan saya, dan yang dulu teman-teman saya yang dulu seleting dengan saya menjadi juga bawahan saya, kompetitor saya di staff itu menjadi juga bawahan saya, dan itu secara psikologis di organisasi pasti akan punya dampak psikologis yang besar. Itu yang pertama harus saya kerjakan dalam tanda kutip. Jadi saya punya pola pikir bahwa proses transformasi ini mengubah sesuatu, karena waktu itu pilihan yang kita tempuh adalah perubahan, karena kita tahu bahwa end result-nya adalah seperti ini, dan end result itu membutuhkan perubahan, termasuk juga pada sisi restrukturisasi. Kemudian yang paling penting adalah tentang mindset, gitu ya. Mindset dari SDM yang ada di korporasi ini. Kita harus bisa meyakinkan bahwa end result kita menjadi seperti ini, dan ini tidak mudah gitu loh. Ketika kita berupaya untuk mengubah sebuah cara pandang yang cukup lama, misalnya sudah established, untuk dicangkokkan begitu saja juga nggak mungkin, perlu ada pendekatan-pendekatan. Tapi di sisi lain kita juga harus melakukan pendekatan sistem, dan terakhir adalah produk. Jadi percuma juga ketika kita melakukan transformasi pada sisi mindset, kemudian perubahan pada sistem, tapi kita tidak ada produk yang memang terasa berubah dan refresh sebagai media gitu. Karena memang kalau di media itu dibutuhkan selalu ada refreshment produk. Kenapa? Karena generasi konsumen media selalu bergerak. Gitu. Ketika kita tidak mampu untuk memahami behavior dari konsumen kita akan ditinggalkan. Nah, inilah kemudian yang kita coba untuk benahi perlahan-lahan, sambil kita selalu ingat bahwa yang kita tangkap ini adalah trust dan impact tentang bajunya seperti apa, itulah yang menjadi wilayah kreatif. Nah, waktu itu kan ya dari staff langsung loncat menjadi manajer itu adalah tantangan yang luar biasa. Agak suffer menurut saya, karena juga saya harus mengubah mindset saya dari staff menjadi manajer, dari seseorang yang dipimpin menjadi seseorang yang memimpin. Ada semacam tantangan-tantangan dan juga godaan untuk secara emosional, mungkin kemudian secara otoritatif itu melakukan perubahan yang cepat dengan cara yang gampang. Iya, pernah saya lakukan gitu loh. Dan buahnya adalah konflik-konflik. Nah, pada saat itu saya jadi belajar bahwa memimpin nggak mudah. Gitu. Kalau cuma sekadar bahwa, oke, ini ubah. Ya saya pernah mengalami fase seperti itu. Tapi kemudian karena ada mentor, saya kemudian berupaya untuk menjadi lebih bijak lagi. Saya mencoba untuk mengenali lebih dalam siapa yang ada di dalam organisasi ini, sehingga bukan lagi pendekatan-pendekatan yang sifatnya otoritatif, pendekatan-pendekatan yang sifatnya sistem, tapi ada pendekatan personal yang saya mainkan di sana yang sifatnya man-to-man marking gitu. Dan itu kemudian
ya itu butuh waktu lama untuk belajar, ternyata harus seperti itu gitu ya. Contohnya kayak gini, ada seorang staf yang selama itu menjadi kompetitor buat saya ketika kita sama-sama di lapangan sebagai jurnalis gitu ya, tapi kemudian posisinya menjadi berubah, ada semacam keengganan, ada resistensi yang luar biasa gitu ya ketika menerima order dan lain-lain, karena ada rasa yang gimana gitu ya. Tapi ya dulu saya nyoba untuk push gitu. Ternyata nggak bisa gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir, saya mendalami lagi. Ya akhirnya saya nyoba untuk menggunakan pola yang personal, mencari passion yang ada di dalam diri staf itu. Sehingga oke, berikanlah peran. Kadang-kadang menjadi tidak adil gitu buat yang lain ya. Tapi dari kasus itu kemudian saya belajar bahwa ternyata tidak harus dengan pendekatan yang sama pada tiap orang, dan ukuran-ukuran yang sama juga harus diterapkan pada semuanya gitu loh. Karena orang yang saya maksud ini ternyata bisa mencapai sesuatu dengan parameter yang memang nggak bisa diukur dengan ukuran kinerja yang lain gitu ya. Nah itulah di mana saya harus meyakinkan yang lain bahwa oh, ini adil dalam perspektif yang berbeda bagi mereka ketika tidak mencapai sebuah ukuran-ukuran yang tidak sama dengan mereka, bukan berarti itu tidak adil, tapi ada sesuatu yang memang harus kita yakinkan ke mereka bahwa berjalan ini atau kepemimpinan ini butuh fleksibilitas, sehingga semua mendapatkan peran pada ujungnya sebenarnya sama, tapi kita mungkin tidak berpikir bahwa di ujung itu sama. Ya, itu paradigma berpikir yang sebenarnya berawal dari memahami corporate culture kita. Kebetulan kalau Suara Surabaya, core value-nya adalah tentang bagaimana peran dan value gitu. Jadi bagaimana peran kita sebagai individu itu sebenarnya bagaimana value kita sebenarnya itu ditentukan oleh peran kita. Jadi itu bukan hanya berlaku di dalam organisasi ini, tapi dalam kehidupan kita di luar organisasi ini, di masyarakat. Jadi ya nggak peduli sebenarnya kita ada di mana gitu, ada apakah di dalam SS atau di luar SS. Selama kita ada sebagai orang SS, kita menggunakan baju SS, itu kita harus punya value yang lebih dengan memiliki peran atau merebut peran yang lebih juga, sehingga kita punya impact buat sekitar kita, minimal orang-orang yang dekat dengan kita. Nah itu yang menjadi pemikiran kita semua di dalam SS, sehingga kita mungkin punya peran yang berbeda dengan variasi pergerakan yang juga berbeda, tapi sebenarnya yaitu adalah upaya untuk menilai meningkatkan value diri kita. Dengan meningkatnya value dari diri kita, sebenarnya kita meningkatkan juga value dari korporasi ini gitu. Nah itu tadi yang tentang trust dan impact, itu menjadi sebuah core value yang memang harus kita tanamkan ya. Nah tantangan yang berikutnya adalah tentang paradigma tantangan dan solusi. Jadi dalam melakukan transformasi pada 2014 ini, saya mencoba untuk ya itu tadi, mencoba mencari cara-cara yang efektif dan efisien, kemudian untuk bisa mencapai goal dari apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Tapi memang tantangan berikutnya menjadi lebih seru gitu ya. Ketika 2013, 2014 itu adalah tantangan disruption, meningkat sampai 2018, 2019. Nah, masuk yang 2020 ini, tantangannya menjadi lebih bikin panas dingin gitu ya. Karena yang ini semuanya tuh kena gitu ya, semuanya kena rata dan semua mulai dari nol, termasuk di Suara Surabaya gitu ya.
tapi kami berupaya agar persepsi publik maupun persepsi kita di dalam itu tetap dipertahankan bahwa kita punya trust dan impact yang besar. Caranya gimana? Ya, caranya kita harus terus berkarya dengan produk-produknya Suara Surabaya. Setiap apa yang dikeluarkan dari mulut penyiar, setiap apa yang dituliskan oleh jurnalis kita, setiap apa yang dibuat di dalam monitor tim grafis kita, itu harus punya dampak, baik langsung maupun tidak langsung pada publik. Sehingga publik merasakan dengan signifikan dan mereka punya kepercayaan kepada Suara Surabaya bahwa konten-konten Suara Surabaya itu berimplikasi besar buat dia. Nah, ya di masa pandemi ini cukup besar gitu tantangannya, sehingga mau nggak mau juga kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Kita juga melakukan restrukturisasi di internal. Kita bahkan juga berpikir nggak biasa. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran ini udah lama gitu ya. Tapi dulu yang imajinatif gitu ya, pada masa pandemi ini dicoba untuk direalisasikan. Contohnya apa? Jualan sayur. Teman-teman ini bisa membayangkan nggak bagaimana sebuah media itu jualan sayur? Kita bikin yang namanya 100 Mart. Itu adalah marketplace yang kontennya adalah ya real jualan gitu loh, retail. Dari mana barangnya? Barangnya adalah dari mitra-mitra kita, teman-teman kita, klien-klien SS yang kita sama-sama mau tumbuh bareng gitu ya dalam masa sulit ini gitu loh. Mereka punya problem mungkin pada sisi distribution gitu ya. Sedangkan SS ya punya kekuatan trust dan impact itu ya kenapa enggak gitu loh. Selama ini kita bantu teman-teman kita jualan gitu ya, peran kita sebagai media gitu ya. Nah pada masa seperti ini kita coba untuk ayo kita memperbesar, kita memperluas, memperbanyak lini-lini distribusi kita gitu ya. Ya udah, akhirnya dengan semangat yang sama ya kita coba satu persatu teman-teman kita yang punya supply, stok dan lain-lain, sayuran apapun, dan makin lama tiap hari makin berkembang item barangnya gitu ya. Apakah kemudian ini mampu untuk mendongkrak gitu ya, mengisi kekosongan gitu ya, penurunan yang luar biasa tajam pada pandemi ini, kemudian diisi oleh inovasi itu di awal ini sampai sekarang saya harus dijawab belum gitu loh. Tapi apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari dilakukannya inovasi yang revolusioner ini gitu ya, adalah sebenarnya mencoba untuk memberi daya dorong, daya strum, daya ungkit, dan memberikan kesempatan buat internal kita berimajinasi gitu loh. Ya ini sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang kamu nggak biasa kerjakan, gitu kan. Salah di awal, ya nggak apa-apa. Kita lakukan bersama sambil kita belajar. Tapi sebenarnya dari aktivitas itu sebenarnya kita mendapatkan insight yang lebih dalam tentang market sebenarnya. Kalau dulu kan sebagai media kita sebagai medium, kita sebagai middleman, kita berada pada posisi pasif di tengah. Tapi sekarang ketika kita punya mainan baru itu yang berupa marketplace, teman-teman yang sebelumnya berperan sebagai marketing support, yang ketika pada situasi pandemi ini mereka idle, mereka berperan sebagai admin dan mereka juga berperan sebagai marketing juga, itu kemudian bisa memahami bagaimana market bekerja, bagaimana market itu beroperasi. Sehingga kemudian ada gulungan-gulungan yang kita nggak nyangka-nyangka gitu ya. Dari yang jualan sayur, kebayang nggak sih kemudian dapat order yang lainnya yang bukan sayur gitu ya.
Itu ya ada. Gitu. Cuman justru di sini tantangannya, apakah kita mampu untuk closing sesuatu yang kita tidak punya, sesuatu yang kita tidak punya pengalaman. Tapi kemudian ya itu tadi, pengalaman-pengalaman itu yang menurut kami itu sangat berharga untuk bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita. Kalau kita nggak diberi pandemi ini, sebenarnya kita nggak tahu gitu loh, bahwa ada potensi-potensi lain yang tumbuh di luar sana dan kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyemplung. Bagi media, revenue streaming iklan itu ya emang itu gitu loh. Itu biasa. Artinya ya bahkan Suara Surabaya 95% lebih revenue streaming kami memang dari iklan gitu ya. Tapi kemudian di masa pandemi ini ketika agensi-agensi juga sudah mulai tiarap gitu ya. Ya karena semuanya itu lagi menahan diri gitu ya, prinsipal-prinsipal menahan diri. Ya akhirnya ya seperti itu, ada kemandekan gitu ya. Nah, ketika ini mandek ya, apakah kita juga mandek? Ya kan enggak gitu. Ketika nanti kita mandek dan ada proses recovery, itu menjadi akan sulit buat kita untuk melakukan aktivitas lari cepat. Jadi gini, ketika masa pandemi ini di mana semua itu pada tiarap, harusnya pada saat itulah kita melakukan pengembangan. Pada saat itulah kita melakukan bukan efisiensi, tapi mencari jalan-jalan baru, cara-cara baru yang lebih efisien, sehingga ketika kita masuk masa recovery, pada saat itulah kita berlari sebenarnya, bukan lagi berjalan. Nah, itu yang sekarang sedang diracuni gitu loh, di internal kita bahwa oke, pandemi ini kesempatan kita untuk nanti ketika recovery kita lari akan lebih kencang lagi. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita harus melakukan penyesuaian. Kita harus adjust semua tim di dalam Suara Surabaya untuk sampai pada level itu. Karena ya Suara Surabaya itu sudah mengalami beberapa kali fase-fase krisis gitu ya. Ketika krisis 98 saya belum lahir di Suara Surabaya gitu ya. Nah, ada Mas Errol sebagai peserta dalam diskusi ini, mungkin nanti bisa cerita dikit gitu ya. Tapi saya mengalami yang di tahun 2008 gitu ya. Ketika subprime mortgage itu terjadi. Tapi krisis yang itu relatif nggak rata gitu ya. Kita masih bisa bertahan. Nah, yang sekarang ini yang agak beda gitu ya. Karena double disruption gitu. Double tekanan yang dari disruption teknologi juga, yang ini juga. Kita sudah biasa, kita sudah terlatih untuk itu, dan setiap krisis kita justru septisisnya itu bukan pada sisi bertahan, bukan survive, tapi sebenarnya kita berkonsolidasi untuk take action, untuk menyerang. Cuman kita lihat aja nanti. Mulainya kapan, tapi ketika momentum ada, kita akan menyerang gitu ya. Nah, untuk yang ini, fase pandemi ini kita sudah punya beberapa rencana, di mana salah satu yang menurut kita signifikan adalah dengan cara pindah dari Bukit Wonogiri ke gedung baru kita, Suara Surabaya Center. Nah, kita membayangkan bahwa perpindahan secara fisik ini juga merupakan perpindahan secara keseluruhan pada sisi mindset, pada sisi sistem, dan juga pada sisi produk. Yang
inline dengan suasana atau environment yang kita bangun di gedung baru itu. Karena gedung baru itu juga dibangun dengan filosofi tertentu sehingga kita sebenarnya di masa depan ingin mencapai titik itu, gitu ya. Tentang detailnya mungkin saya akan ceritakan pada momen-momen lainnya. Tapi intinya bahwa ini loh, kita punya end result yang seperti ini, jadi kita harus mencapai itu dalam waktu katakanlah 6 bulan ini. Terus gimana caranya? Nah, itu kan yang menjadi tantangan. Nah, tantangan itu harus selalu ada solusinya, gitu ya. Berikutnya adalah tentang mengelola konflik, itu tadi. Tadi saya sudah cerita bagaimana di fase 2013-2014 ketika lahir divisi New Media, yang itu juga melahirkan banyak konflik internal, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, gitu ya, kita sama-sama belajar di internal, gitu. Kemudian kita bisa melahirkan mindset-mindset yang baru, sistem-sistem yang baru, dan juga produk-produk yang baru, hasil dari proses transformasi ketika lahirnya divisi New Media ini. Untuk yang sekarang, itu juga terjadi, dan relatif ini lebih besar size hantamannya ketimbang yang 2013-2014 lalu, dan konfliknya juga relatif lebih kompleks, gitu ya. Dan ini ongoing proses, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir nih, find the right mentor. Kalau saya tidak punya mentor yang terbaik, mungkin jalan saya akan berbeda, gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk mencari mentor-mentor terbaik di dalam ataupun di luar organisasi kita. Nah, ini adalah milestone dari produksi Suara Surabaya. Tadi saya cerita tentang titik-titik tolak dari Suara Surabaya itu berjalan, dimulai dari 1983, di mana Suara Surabaya lahir dan menegaskan dirinya menjadi jurnalisme radio. Kemudian pada tahun 94, ketika teknologi seluler itu sedemikian masif, kita justru mengambil peluang itu dengan konsep citizen journalism. Kemudian di tahun 98, ketika krisis ekonomi dan krisis politik itu terjadi, itu kita juga mengambil momentum untuk penguatan kembali, gitu ya. Kemudian yang kita pilih adalah konvergensi dengan digital dan internet. Dan kemudian yang berikutnya di tahun 2013, yang seperti saya ceritakan tadi, ini lebih blending lagi. Kenapa? Karena kita punya end result yang berbeda dibandingkan radio. Selain radio terestrial, kita juga punya end result yang berbentuk digital. Nah, sebagai kontennya, kita membutuhkan banyak source, yang source itu ada di dalam kita, di dalam organisasi kita sendiri. Dan itu tidak bisa ketika kita tidak melakukan konvergensi pada seluruh resources yang ada di dalam diri kita. Dan yaitu di 2013. Nah, di tahun 2020 ini, seiring dengan disrupsi teknologi dan juga pandemi, kita berupaya untuk menuju ke konvergensi 4.0. Intinya apa sih dari konvergensi 4.0? Media itu yang dijual sebenarnya adalah trust dan impact. Tapi media konvensional itu punya keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan pengukuran trust dan impact mereka di publik. Dengan adanya digital, kita punya sebenarnya peluang untuk bisa melakukan pengukuran yang lebih presisif dengan bantuan-bantuan tools dari teknologi yang kita punya. Nah, konvergensi 4.0 itu adalah sebuah keniscayaan bahwa pada akhirnya nanti aspek-aspek digital yang sebenarnya
bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap konten atau apa-apa saja yang kita penetrasikan ke publik itu bisa kita ukur lewat digital. Jadi saya membayangkan bahwa media itu bukan hanya nanti sebagai messenger gitu, tapi dia juga bisa melakukan pengukuran. Dia bisa juga karena mampu untuk melakukan pengukuran, dia juga bisa untuk melakukan hal-hal lain sebagai impact dari pengukuran itu. Nah, hal-hal lain itu apa? Ya, itu yang masih dicari dan semua media sekarang sedang mencarinya. Belum ada pattern-pattern yang kuat yang sudah muncul kemudian proven belum gitu loh. Semua saling mencari dan kita mengambil bagian dari proses pencarian itu dalam karakter dan kekuatan yang dimiliki oleh Suara Surabaya. Demikian Coach Han materi saya. Oke, Mas Edi. Waduh, ini ternyata rumit juga ya merangkai perubahan ini ya. Jadi hopefully kita semua juga bisa belajar banyak dari kasus Suara Surabaya. Yang selalu saya sampaikan juga bahwa saya sangat mengagumi daya juang tim SS ini karena dua titik ya, bukan pandemi aja, industri radio itu juga sudah banyak yang tumbang di luar sana, tapi Suara Surabaya bertahan dan berkembang. Nah, apalagi ditambah dengan pandemi ini, tapi ternyata inovasinya juga nggak berhenti. Nah, ini juga harus menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, ya para leaders, bahwa seberat apapun yang sedang kita hadapi, tentu saja selalu ada solusinya kalau kita tahu bagaimana caranya. Gitu Mas Edi ya? Siap. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa Pak Errol yang rupanya hadir juga. Pak Errol, apa kabar? Wah, ini kalau teman-teman ingat pembicara kata di Litfest 02 yang kemarin ya, yang kali ini hadir juga sebagai peserta, dan ini diakui oleh Mas Edi sebagai mentornya Mas Edi gitu ya, Mas? Pak Errol, mungkin boleh menambahkan sedikit, apa sih rahasianya pengembangan manusia yang berkesinambungan di Suara Surabaya Media ini, dan bagaimana supaya tetap bisa keep up dengan tuntutan zaman. Silakan, Mas Errol. Sepertinya masih muted, jadi... Ya, baik. Terima kasih Coach Han dan selamat siang para leaders. Jadi menurut saya kayaknya Mas Edi agak melebih-lebihkan ya. Karena sebetulnya saya mengikuti apa yang seperti tadi Pak Brandon ceritakan, kemudian para pembicara sebelumnya juga beritakan, termasuk Wagub Emil Dardak, yang justru yang sangat penting itu kan proses transformasi kepemimpinan itu sendiri. Karena perjalanan company ini sudah cukup lama, sekitar 37 tahun, dan menurut saya sukses company ini adalah kalau dia mampu untuk menciptakan the next leader. Karena tentu saja perusahaan didirikan bukan untuk dalam waktu jangka pendek, tetapi pasti ingin selama mungkin. Nah, tantangan yang terbesar justru adalah ketika kita harus mencari siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan ini. Nah, di Suara Surabaya memang terus terang saja bahwa seperti di banyak perusahaan, ada banyak yang kepingin. Tetapi selalu kami menekankan pada 3 kata yang paling penting. Bahwa pertama, dia mau. Yang kedua, dia mampu. Dan yang ketiga, dia mau menyediakan waktu untuk itu. Jadi, nah, Edilah yang kemudian kami lihat di jajaran manajemen ini yang mempunyai 3 hal tadi itu, terutama adalah karena tadi pengakuannya berpikirnya secara liar, justru pembaharuan-pembaharuan ini datangnya dari orang-orang yang mampu berpikir liar. Jadi orang-orang yang kreatif, kalau istilah kerennya begitu. Dan dia selalu menantang. Kira-kira harus dibeginikan, harus dibeginikan, harus dibeginikan. Dan dari semua yang saya kenal di Suara Surabaya Media, Edi inilah yang mampu menerjemahkan sebenarnya visi Suara Surabaya di era 4.0 ini. Terutama adalah ketika kehidupan mulai masuk ke generasi milenial, teknologi digital berkembang gitu. Jadi Edi pernah membuat makalah untuk saya sebenarnya, bahwa suara-suara depan seperti ini. Jadi mimpi-mimpi para pendiri Suara Surabaya itu dia bisa terjemahkan secara teknis. Nah, karena itulah kemudian dia yang di-challenge untuk itu, walaupun pada perjalanannya terjadi turbulensi yang luar biasa juga di dalam,
karena ada orang-orang yang tidak ingin dipimpin oleh juniornya, dan atau orang-orang yang merasa saya waktunya untuk naik ke posisi itu, tetapi kami di direksi melihatnya pada elemen-elemen yang berbeda dan kemampuan untuk bisa mengubah itu. Dan terus terang saja bahwa perjalanan Edi ini tidak mulus. Saya tahu persis seperti itu. Tetapi kalau dia tidak ditenggelamkan di situ, dia nggak akan jadi. Karena buat saya kepemimpinan bukan teori, tetapi ini harus berdasarkan experience dan kemudian bagaimana dia membangun wisdom, terutama adalah untuk menangani penolakan-penolakan dan termasuk untuk dapat melaksanakan kepercayaan dari para pimpinan di atasnya. Begitu, Coach Han. Oke, good. Thank you, Pak Hairul. Mas Edi, ini gimana tips dan triknya supaya bisa menaklukkan yang tadinya meragukan ini, termasuk bekas-bekas senior yang tadinya memimpin malah sekarang dipimpin, atau bahkan mungkin ada pesaing-pesaing yang berebut posisi. Nah, gimana caranya supaya bisa diterima dan bahkan akhirnya dihormati oleh beliau-beliau ini? Ya, yang pasti harus berbasis pada produk gitu ya. Jadi memang di awal sangat sulit karena yang muncul kan gini, itu kan idemu gitu, bukan ide kita, bukan ide saya. Gitu ya. Nah di awal itu kan terus terang saya belum cukup terlatih untuk bisa mengelola emosional, kemudian psikologi, dan saya terlahir sebagai orang yang sangat praktis gitu ya. Kalau kamu nggak jalanin nggak apa-apa, aku tak jalanin sendiri. Ya udah, saya jalankan sendiri. Saya akan menggunakan resources yang bisa saya jangkau agar produk ini bisa jadi. Kenapa harus jadi? Karena ketika produk ini jadi, sebenarnya ini didedikasikan untuk semua. Ini bukan karya saya. Saya mau deliver itu sebenarnya. Dan untuk bisa nyampe message itu, nggak cukup dengan 1, 2, 3, 4, 5 kali percobaan. Di awal-awal 5 sampai 6 kali percobaan itu selalu gagal. Kenapa? Karena tetap gini, itu kan kamu. Gitu. Tapi ketika makin lama ya batu ketika selalu ditetesi air aja kan berubah gitu. Harus ada sikap kita jangan nyerah gitu loh. Artinya kalau kamu nggak bisa ngantem pada sisi ini, ya kamu harus ngantem pada sisi yang lain. Misal katakanlah lebih personal, menggunakan hati atau tergantung. Saya akan melihat itu pada karakter individu. Misalnya kalau yang jadi problem adalah perempuan, misalnya katakanlah yang lebih senior dari saya, itu berbeda dengan pendekatan yang laki-laki. Gitu. Tapi intinya kemudian saya nemu caranya ketika saya menggunakan pendekatan personal itu, dan nggak lagi kemudian saya berpikir ide saya gitu. Dan itu by proses saya belajar gitu. Ya udah gimana idenya kayak gimana. Ternyata idenya dia ketika saya kombinasikan dengan ide saya itu sebenarnya hasilnya pas kok dengan yang mau kita tuju. Jadi kita nggak harus berpikir caranya, tapi end result-nya tuh kayak gimana. Seringkali kan kita berpikir bahwa yang penting cara ini paling oke, paling moncer gitu ya. Itu dulu saya juga kayak gitu karena ada ego gitu ya. Pakai cara saya lebih oke, tapi kemudian saya seperti Mas Hairul tadi bilang bahwa makin lama tumbuh wisdom karena kita berkali-kali dihantam gitu ya. Nah, ketika kita nggak dapat hantaman, nggak dapat itu wisdom. Ada fase-fase di mana kita tuh suffer, frustasi. Akhirnya kita gimana caranya cari jalan? Nah, muncullah yang disebut itu tadi, sikap penerimaan. Kita menurunkan sedikit ego kita, tapi sebenarnya kita punya orientasi pada end result. Dan ternyata hasilnya nggak jelek-jelek banget gitu. Dan itu saya pakai sampai sekarang gitu. Dan apa hantaman yang paling besar yang paling bikin stres tapi paling berkesan buat Mas Edi selama ini? Yaitu yang tadi Mas Hairul bilang, pada keluar. Itu kenapa? Karena di awal itu memang mengagetkan. Sistemnya diubah, kemudian how to operate-nya juga diubah, mindset-nya diubah secara revolutif waktu itu, di tahun 2013. Bayangkan
reporter radio yang berproduksi secara auditif, mereka diberikan kewajiban untuk kemampuan-kemampuan multitasking. Harus melakukan fotografi, videografi, ya, menulis juga. Ya, itu sesuatu yang di luar ekspektasi mereka jauh. Bahkan dulu ada orang yang memang saya bawa karena dia memang pada tahun 2014 itu mampu untuk menerjemahkan visi digital Suara Surabaya. Kebetulan orang ini adalah orang yang sangat berpengalaman pada media digital nasional. 9 tahun punya pengalaman gitu ya. Ikut saya pada saat saya proses untuk mobilitas ke atas di middle management, dan dia membantu saya. Tapi perubahan itu datangnya terlalu cepat. Nggak sampai 5 tahun, ada perubahan lagi. Yang bikin dia menjadi juga tidak nyaman. Akhirnya dia keluar juga. Orang yang dulu saya bawa untuk melakukan perubahan. Tapi ketika ada tuntutan untuk perubahan lagi, ternyata dia nggak betah. Dia termasuk yang keluar juga bersama yang lainnya. Jadi ada beberapa gelombang. So bagaimana menyikapinya dengan banyak yang keluar, kan berarti kan banyak hambatan juga ya, kurang tenaga dan seterusnya. So how did you deal dengan situasi itu pada waktu itu? Akhirnya dari situ kan saya juga belajar bahwa tidak baik juga sebenarnya turnover-nya itu terlalu tinggi gitu ya. Termasuk sekarang ini dalam ongoing proses kita belajar gitu bahwa perubahan itu ketika tidak kita maintain secara benar itu bisa mengakibatkan turbulensi itu tadi, adanya guncangan-guncangan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya pada proses untuk meyakinkan visi dari perusahaan ini kepada stakeholder kita bahwa ini menjadi mimpi kita bersama. Itu yang paling penting. Bukan hanya mimpi seorang leader, tapi kita mampu untuk mendeliver itu menjadi mimpi kita bersama. Oke, jadi kemampuan untuk menangkap visi lalu menyebarkannya sehingga semua memiliki sense of ownership atau rasa memiliki terhadap impian tersebut atau visi tersebut. Begitu Mas Edi? Well, terima kasih banyak Mas Edi atas waktu dan sharing-nya sepanjang siang ini. Wah, ini ternyata ada mengulik sedikit sisi-sisi di dalam kehidupan bermedia ini, ternyata banyak juga yang kita bisa pelajari. Senang menjadi host Anda pada hari ini. Biasanya kan jenengan yang jadi host gitu ya. Hari ini terpaksa saya nge-host gitu. Oke, terima kasih juga kepada Pak Errol atas kehadirannya. Hopefully semua ini bisa bermanfaat buat kita semua, para leaders yang ada di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Edi. Terima kasih banyak waktunya. Oke.